12 abad yang lalu, di kota Makkah yang tandus, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam dan kelak akan menjadi manusia terbaik. Namanya selalu disanjung bahkan hingga 14 abad setelah kematiannya. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, tahun ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Beliau lahir pada hari Senin, sebagaimana sabda beliau, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Adapun tanggal dan bulannya diperselisihkan, namun yang pasti beliau lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya, yaitu Abdullah, wafat sebelum beliau dilahirkan. Masa penyesuaian dan keberkahan Muhammad. Setelah lahir, Nabi pertama kali disusui oleh Suwaibah, yaitu mantan budak Abu Lahab. Kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang ibu susuan dari kabilah Bani Sa'ad. Oleh Halimah enggan mengambil beliau karena beliau adalah seorang anak yatim. Tetapi akhirnya ia membawa beliau pulang. Sejak hari itu keberkahan mengalir dalam rumah Halimah. Usahanya lancar, hewan ternaknya gemuk, dan keluarga hidup berkecukupan. Semua orang berkata, "Gembalakanlah kambing kalian di tempat pengembalaan Halimah." Begitulah keberkahan sudah tampak sejak beliau masih bayi. Suatu hari, ketika Nabi kecil bermain bersama teman-temannya, dua malaikat datang dan membelah dadanya, mencuci hatinya dengan air zam-zam dari bejana emas. Itu adalah tanda penyucian hati beliau dari kotoran dan sifat buruk. Melihat kejadian itu, Halimah ketakutan, lalu mengembalikan Nabi kepada ibunya, Aminah binti Wahab. Beliau kembali bersama ibunya hingga usia 6 tahun. Dalam perjalanan ziarah ke makam ayahnya di daerah Abwa, ibunda beliau wafat. Beliau pun menjadi yatim piatu. Setelah itu, diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, yang sangat menyayangi beliau. Namun 2 tahun kemudian kakeknya pun wafat, maka beliau pun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sejak kecil Nabi SAW sudah bekerja menggembalakan kambing, sebagaimana sabda beliau, "Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala kambing." Pekerjaan ini mengajarkan kesabaran, ketenangan, dan kepemimpinan. Ketika beranjak remaja, beliau ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Kejujuran dan amanah beliau membuat semua orang menghormatinya. Penduduk makam bahkan menjulukinya Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Di usia muda, beliau juga ikut dalam perjanjian Hilful Fudul, yaitu perjanjian antar kabilah di Makkah untuk menolong siapapun yang dizalimi. Beliau bersabda, "Seandainya aku diajak pada perjanjian seperti itu di masa Islam, aku akan menyambutnya." Ini menunjukkan pentingnya menegakkan keadilan dan menolong orang tertindas tanpa melihat agama atau sukunya. Ketika berusia 25 tahun, Nabi SAW bekerja pada Khadijah bintu Khuwailid, seorang saudagar wanita terpandang di Makkah. Khadijah melihat kejujuran dan akhlak beliau yang luar biasa, hingga akhirnya melamar beliau menjadi suaminya. Mereka pun akhirnya menikah, dan dari pernikahan itu lahirlah anak-anak yang Allah berkahi. Khadijah menjadi istri yang setia dan pendukung utama dakwah Nabi di kemudian hari.